Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganggu waktu aktivitas Bapak. Saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ciamis, yaitu tentang permasalahan dilema etika, seperti itu, Pak. Dan mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin ya Pak ya, yang bisa nanti disampaikan kepada kami Ya. sebagai gambaran gitu ya. Pernahkah nih Bapak di SMP 1 Pamarican ini Bapak sebagai kepala sekolah mengalami sebuah permasalahan dilema etika, Pak? Kalau permasalahan itu sebenarnya banyak ya. Kalau yang berkaitan dengan dilema etika tentunya ada gitu ya, ada yang memang itu mungkin dilibatkan masalah atau kasusnya itu bisa kasus yang ringan ataupun kasus yang mungkin harus ada penanganan secara khusus. Itu mungkin ada juga tentang dilema etika atau misalkan secara pribadi ke saya juga mungkin ada semacam kasus rujukan moral juga seperti itu. Betul sekali Pak, sebab dilema etika kadang-kadang berdampingan dengan rujukan moral gitu ya Pak. Yeah. Nah, bisa disebutkan mungkin Bapak secara garis besar saja permasalahan dilema etika atau rujukan moral yang Bapak alami di sekolah ini. Yeah. Dan sebenarnya kalau misalkan ini menyangkutnya berkaitan dengan kasusnya, kalau yang ada di sekolah itu bisa berkaitan dengan masalah atau kasus yang ada pada murid atau siswa, kemudian juga ada pada guru gitu ya itu. Jadi sebenarnya yang ada di warga sekolah, antara lain kalau misalkan di terhadap murid, kasusnya biasanya itu kita di akhir tahun itu suka ada untuk rapat kenaikan kelas ya. Itu di situ tentu kita harus betul-betul memikirkan bagaimana terutama kepada anak-anak, terutama anak-anak ya, atau siswa yang bermasalah ya. Di situ selalu ada dilema bagaimana ini anak ini misalkan mau dinaikkan atau tidak, mau diluluskan atau tidak ya. Sehingga sekolah memerlukan pemikiran, penanganan dan juga solusi yang tepat sehingga nanti bisa enak ke semuanya. Itu seperti itu. Berarti kalau dari besarnya seperti itu, misalnya siswa yang jarang masuk atau tidak mencapai KKM seperti itu mungkin ya Pak, dengan dorongan pembelajaran yang tidak sesuai dengan teman-temannya, ini memerlukan penanganan khusus juga, sehingga kalau dinaikkan bagaimana, kalau tidak ya bagaimana mungkin berdampak itu antara lain ya salah satunya. Jadi sampai saat ini langkah-langkah seperti apa yang Bapak tempuh atau yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Iya. Ini tentunya kita harus secara secara rinci atau secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya tadi masalah misalkan yang berkaitan dengan dilema ya. Nah di sini tentunya kita lihat dulu apa jenis masalahnya gitu ya. Masalahnya ini berat atau tidak gitu. Nah, apabila misalkan memerlukan pemikiran dari semua warga sekolah, tentu ini harus dimusyawarahkan. Makanya kita bermusyawarah kalau misalkan masalahnya memang serius gitu ya. Yang di situ tentu langkah-langkahnya bagaimana kita membuat suatu pendekatan ya kepada yang punya kasus itu ya, baik anak maupun misalkan guru juga. Nah di situ nanti kita mengidentifikasi misalkan kasusnya, kemudian di situ kita kalau misalkan mau berembuk dan sebagainya, coba apa kira-kira yang harus kita tanyakan ya, identitas dari kesalahannya itu seperti apa gitu. Buat pertanyaan-pertanyaan yang memang harus mengarah sesuai dengan norma etika ya yang seharusnya gitu, yang sesuai dengan aturan. Nah di situ baru kita ambil langkah berikutnya untuk lihat
lihat dulu latar belakangnya. Setelah tahu kasusnya, lihat latar belakangnya apa, latar belakangnya apakah dari masalah apa, misalnya bisa ekonomi, bisa apa namanya keluarga dan sebagainya. Nah di situ setelah itu baru kita bagaimana cara untuk mencari jalan keluar. Itu antara lain seperti itu langkah-langkahnya. Iya. Nanti dari langkah-langkah itu mungkin Bapak sudah melakukan action gitu ya. Nah, pasti kan semuanya juga ada tantangan Pak. Iya. Nah, kalau tantangan itu mungkin yang Bapak rasakan tantangannya seperti apa, dan kalau ada permasalahan itu diselesaikan di tempat saat itu atau ada penjadwalan ulang kembali untuk menyelesaikan kasus misalnya berada di tantangan. Kalau misalkan persoalan atau masalahnya tidak terlalu berat ya, sebenarnya itu bisa diselesaikan secara langsung ya, dan bisa saja tidak saya ikut langsung misalkan untuk ikut terjun menangani, itu bisa dilaksanakan langsung. Misalkan kalau kasusnya di kelas ya, itu kan bisa langsung oleh guru pada waktu itu atau mungkin oleh wali kelas ya. Dan memang kalau misalkan masalahnya itu masalah yang adalah biasa aja seperti ya anak-anak gitulah. Nah kemudian kalau masalahnya memang memerlukan penanganan yang serius, maka tentu saya akan berkumpul dulu sesuai dengan antara personal yang memang ada kaitannya ya, misalkan dengan wali kelasnya dan dengan guru BK gitu ya. Nah tentu saya akan berunding dulu dengan mereka, kemudian misalkan kasusnya, kemudian bagaimana langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Juli ya. Iya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini saya berada di SD Negeri 3 Margajaya, Kecamatan Pamarican, dan saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang berkaitan dengan materi dilema etika. Santai saja pula sambil santai gitu ya. Nah, Ibu mungkin punya pengalaman tentang terjadinya permasalahan dilema etika di sekolah Ibu di sini, mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktu di sini ya di SD 3 Margajaya. Saya selaku kepala sekolah di SD 3 Margajaya tentu saja dalam hal kaitannya kita dalam permasalahan tentu saja pernah ya terkait dengan dilema etika, baik itu yang berhubungan dengan siswa maupun dengan guru ya. Meskipun pada dasarnya saya ini masih baru ya Pak ya, tapi tetap saja ada hal-hal yang mungkin terkait dengan dilema etika tersebut. Contohnya ada kasus ya Pak, kasus di sini ada anak yang memang mungkin dirasa masih kurang ya untuk selanjutnya naik ke tingkat selanjutnya, tapi berhubung sekarang peraturan yang memang berlaku itu tidak adanya pengulangan di kelas sebelumnya, maka dari itu ya menjadi sebuah dilema bagi kita, mau tidak mau harus tetap menaikkan anak yang mungkin dirasa masih kurang tersebut. Atau mungkin dalam kasus lain misal ada sebuah perlombaan Pak, di mana kita selaku guru sudah banyak mempertimbangkan siapa yang akan mengikuti lomba tersebut, namun ada pihak dari luar, misal dari orang tua siswa yang merasa ini anak saya loh yang mampu. Nah itu contoh mungkin beberapa kasus yang mungkin membuat kita dilema gitu. Ya kasus yang pertama tadi berkaitan dengan kompetensi anak Jadi kompetensi anak, kita juga tahu bahwa ketika melanjutkan sekolah kadang-kadang ada anak yang belum bisa membaca sama sekali, dan itu akan terbawa terus sampai SMP sampai SMA seperti itu ya Bu ya. Dan ini memang nantinya bisa saling menyalahkan ke jenjang sebelumnya gitu ya. Nah terkait yang kedua tadi berkaitan dengan event-event atau perlombaan yang diikuti oleh siswa, tentu saja orang tua banyak yang merasa bahwa anaknya ini paling hebat tanpa tahu yang sebenarnya. Padahal kita sudah banyak pertimbangan di belakangnya itu. Kadang-kadang ya seperti itulah, karena memang berpusat lagi kepada sikap dan kepribadian orang tua masing-masing mungkin tidak sama. Baik, kemudian yang kedua Ibu, sejauh ini
langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibu dalam mengantisipasi atau mengambil suatu keputusan dalam permasalahan biometrik ini yang terjadi seperti yang 2 kasus tadi, itu langkah-langkah yang ditempuh yang sudah Ibu tempuh seperti apa? Mungkin langkah yang sudah saya coba tempuh ya Pak, selama ini gitu, sejauh ini tidak serta-merta saya langsung mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus yang memang terjadi itu. Namun langkah awal yang saya lakukan itu menganalisis terlebih dahulu mungkin Pak, terkait apa sebenarnya kasus yang terjadi, kemudian pihak mana saja yang terkait dengan kasus tersebut. Apa pihak hanya di dalam saja atau mungkin berhubungan dengan pihak yang luar, dan mungkin nanti kita bisa mengumpulkan berbagai fakta dari uraian-uraian ya yang kita kumpulkan dari analisis yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita bisa langsung melihat apa sih yang beberapa solusi, pilihan solusi yang mungkin nanti bisa kita ambil. Kemudian setelah itu tidak serta-merta kita langsung menyimpulkan, mungkin ada masukan-masukan dari pihak lain yang mungkin bisa memberikan saran, pendapat. Kemudian barulah nanti pada ujungnya kita mungkin bisa mengambil sebuah keputusan. Namun ya keputusannya itu diharapkan tidak sepihak, tetapi kita melihat apakah keputusan yang kita ambil itu merugikan orang lain atau ya sama-sama enak gitu mungkin Pak. Di jalur tengah seperti itu. Ya berarti kalau berbicara tantangan, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa tantangan itu pasti ada ya Bu ya. Pasti ada. Tapi Ibu mencoba untuk mencari jalan tengah atau yang tidak terlalu merugikan kedua belah pihak. Baik. Kalau begitu Ibu, mungkin kalau tadi tantangan sudah ada, nah yang membuat seorang kepala sekolah itu menjadi agak ringan, bukan ringan ya Bu ya, agak ringan dalam mengambil sebuah keputusan, sebab apapun yang terjadi mungkin yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalau di satuan pendidikan itu tanggung jawabnya tetap kembali lagi ke kepala sekolah. Nah, yang membuat Ibu ringan dalam mengambil sebuah keputusan dalam permasalahan biometrik ini, mungkin bisa diceritakan Ibu, apa sih yang membantu Ibu meringankan begitu ya? Ya, mungkin dalam hal ini saya selalu menjaga komunikasi Pak. Yang paling penting itu komunikasi. Kemudian kita berkolaborasi. Ya itu. Ya komunikasi dengan berbagai pihak yang mungkin menjadi stakeholder di sekolah ini. Kemudian kita berkolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak, sehingga apapun keputusan yang kita ambil itu bukan semena-mena apa yang menjadi kemauan diri kita pribadi gitu Pak, tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan apa yang menjadi dasar pemikiran saya pribadi gitu. Kayak seperti itu Pak. Iya. Baik, berarti sebenarnya tidak ada masalah yang berat ya kalau dilaksanakan secara bersama-sama gitu Pak. Bisa melibatkan komite, bisa melibatkan rekan guru yang lain ya. Baik. Dari berbagai kasus yang tadi yang terjadi atau permasalahan tadi yang terjadi di sekolah ini, mungkin Ibu kan sudah mengambil sebuah keputusan, apapun enak atau tidak enak misalnya. Dan dari semua peristiwa itu, kira-kira Ibu pelajaran apa yang bisa dipetik oleh Ibu secara pribadi sebagai kepala sekolah? Pelajaran yang mungkin bisa saya ambil dari setiap kasus yang sudah terjadi, mungkin ya Pak, kita mungkin sebagai kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa Pak. Ya, santai saja, diusahakan